Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ayuhal hadirun wal jamaah rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadratul Mukarramin, Bapak-bapak, jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah tak terasa kita berada pada tanggal 11 atau 12 11 Zulhijjah, Zulqa'dah ya. Insyaallah sebulan lagi tak terasa kita akan melintas menemui satu suasana dan momen yang penting bagi kita, di mana dua hari raya Allah muliakan, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ada khusus di dalam hari raya Idul Adha karena Allah berikan satu kesempatan dan peluang terbesar selama hari tasyrik, ya. Hari tasyrik kita diberikan kesempatan untuk beribadah khusus yang telah Allah tetapkan, yaitu hari raya kurban. Insyaallah kita akan lanjutkan malam hari ini, dan kemarin kita sudah membahas tentang sekilas definisi berkurban, kemudian landasan dalil Al-Quran maupun Sunnah, dan insyaallah kita akan lanjutkan saat ini adalah hukmul udhiyati, yaitu hukum berkurban. Insyaallah kemarin kita sekilas telah membahas bagaimana pandangan dari para imam madhab terkait dengan hukum ini. Insyaallah kita akan lanjutkan sebagaimana kita terakhir telah membahas tentang satu hadis baginda Rasul sebagai argumentasi yang disampaikan oleh madhab Imam Hanafi. Kenapa kemudian madhab Imam Hanafi mewajibkan berkurban, merujuk pada satu dalil dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari kitab Nailul Autor jilid 5 halaman 108. Baik, kita awali bersama-sama dengan mengawali sebuah aktivitas kajian ini, dan kita akan lanjutkan pembahasan hukum berkurban. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mengawali kajian ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, penulis dari kitab Fikih Islam Mu'adilatuhu, hukumul udhiyah, hukum tentang berkurban. Ikhtilaful fuqaha'i fi hukmil udhiyah. Para fuqaha berbeda pendapat dalam hukum berkurban. Hal hiya wajibatun am hiya sunnatun? Apakah hukumnya wajib atau hukumnya sunnah? Baik, mengawalinya sebagaimana Syekh Wahbah Zuhaili menyampaikan, faqala Abu Hanifah wa ashabi. Telah berkata Abu Hanifah dan sahabatnya. Wa ashab berarti sahabat-sahabatnya atau pengikut-pengikutnya. Innaha wajibatun marrotan fi kulli amin alal muqimina min ahlil amsor. Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, berkurban hukumnya wajib satu kali setiap tahun bagi seluruh orang yang menetap di satu negerinya. Ini pandangan Imam Abu Hanifah. Nanti kita akan lihat apa argumentasi dan landasan atau alasannya, Pak ya. Kok kemudian Imam Abu Hanifah mewajibkan, berpendapat wajib hukumnya bagi siapa saja yang bermukim di satu negeri selama setahun sekali. Ya, berarti setiap hari Idul
Baik. Kemudian wa dzikrut Tahawi wa ghairuhu, dan disebutkan sementara Imam At-Tahawi dan lainnya mengungkapkan ya anna ala qauli Abi Hanifah, bahwa Abu Hanifah mengungkapkan bahwa hukum berkurban itu wajibatun, wajib hukum. Wa ala qouli sahabaini, dan menurut dua sahabatnya yaitu Yusuf dan Muhammad, hukumnya apa? Sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah muakkadah. Gitu ya. Jadi di dalam mazhab Imam Hanafi, Abu Hanifah menyebutkan hukumnya wajib, sementara dua sahabat dari Imam Abu Hanifah yaitu Imam Yusuf dan Muhammad namanya hukumnya sunnah muakkadah. Baik, ini disampaikan secara qot'i berdasarkan landasan argumentasi dalil dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Argumentasi yang dikemukakan mazhab Imam Hanafi adalah tentang wajibnya kurban, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Kemarin sudah disampaikan Pak ya, sekilas mengulang. Man wajada, barang siapa berada ya dalam kondisi saatan ya, dalam satu masa atau dalam satu tahun, falam yudhahi, dalam kesempatan itu kemudian seseorang itu mampu. Siapa yang dalam kondisi mampu, man wajada, ada ya, bekal atau biaya untuk mendapatkan hewan kurban itu ada ya. Dalam tahun itu ada. Tetapi kemudian disampaikan dalam hadis kalimat berikutnya oleh baginda Rasul, falam yudhahi, akan tetapi dia tidak berkurban, maka fala yaqrabanna musallana, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Itu berdasarkan hadis yang sahih ya Pak ya, yang diambil rujukan oleh Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian apa pandangan mereka? Sewabah Zuhaili menyebutkan apa kemudian landasan atau wajibnya menjembelih hewan kurban yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah ya. Maka kemudian dalam paragraf berikutnya melandasi tentang ini, menurut mereka ancaman yang seperti ini tidak akan diucapkan Nabi terhadap orang yang meninggalkan suatu perbuatan yang tidak wajib. Artinya sampai-sampai tidak boleh dilarang ya, tidak boleh mendekati tempat sholat Nabi. Maka berpandangan madhab Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah, karena tidak mungkin katanya Rasulullah SAW sampai mengancam begitu kalau perbuatan itu tidak terkategori wajib. Ini berdasarkan pendapat dan pandangan argumentasi Imam madhab Hanafi. Apakah salah? Tidak ya, ya. Karena ada argumentasi, landasannya qot'i. Cuma nanti kita akan lihat. Nah, selanjutnya di samping itu berkurban adalah satu bentuk ibadah yang ditentukan waktunya secara khusus, yaitu yang disebut dengan hari berkurban. Jadi udah waktunya tertentu, ya. Kemudian Rasulullah mengancam dengan ancaman dalil. Baik, ini yang kemudian disampaikan penisbatan oleh Imam Abu Hanifah pada hari tertentu seperti itu mengindikasikan kewajiban hukum melaksanakannya. Ini pandangan yang disampaikan oleh Imam Hanafi. Sebab
Penisbatan tersebut berarti mengkhususkan adanya penyembelihan hewan pada hari itu. Jadi tidak boleh, tidak harus. Baik, Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, ini yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Nah, bagaimana kemudian jumhur ulama? Baik, kita akan merujuk pula apa yang disampaikan oleh jumhur ulama. Wastadallal jumhuru ala sanniyah lil qadiri 'alaiha bi ahadis. Adapun jumhur ulama menetapkan sunnah hukumnya, ya. Berkurban itu bagi setiap orang yang mampu, ya. Ada lagi dalilnya, ya, Pak, ya. Jumhur ulama tidak menetapkan wajib, bahkan kemudian tadi ada, ya, dua sahabat dari Abu Hanifah, yaitu Yusuf dan Muhammad. Ini sahabat Imam Abu Hanifah mengatakan bukan wajib tapi sunnah muakkadah. Baik. Nah, kemudian dalam penjelasan berikutnya Syekh Juhaili menjelaskan wastadallal jumhur ala sunniyah lil qadiri 'alaiha bi ahadis. Jadi tentang petunjuk atau dalil yang menunjukkan tentang sunnahnya hukum menyembelih hewan kurban, ya, bagi siapa yang mampu, berarti tidak wajib, ya. Siapa yang mampu berarti petunjuk bahwa itu hukumnya sunnah. Nah, kemudian alaiha bi ahadis, ya. Minha haditsu Ummu Salamah. Ya, sebagaimana berdasarkan pada beberapa hadis yang disebutkan. Yang pertama adalah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzilhijjati wa arada ahadukum ayyudhi falyumsik an sya'rihi wa alfarihi." Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, hadis ini disampaikan dari Imam Bukhari, ya, kecuali Imam Bukhari. Diriwayatkan para penyusun hadis, kitab hadis, kecuali Imam Bukhari dari kitab Nailul Autar. Jadi hanya Imam Muslim, ya, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, semuanya meriwayatkan tentang hadis ini, kecuali Imam Bukhari. Jadi kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala dzilhijjah," jika kalian telah melihat hilal, tanda masuknya bulan Dzulhijjah, ya, maka wa aroda ahadukum ayyudhi, lalu salah seorang kalian ingin berkurban, ya, falyumsik an sya'rihi wa alfarihi, maka hendaklah ia tidak memotong rambut dan kukunya hingga datang hari berkurban. Ini dijadikan landasan bagi jumhur ulama, ya Pak, ya. Tapi dengan dalil ini tidak menunjukkan ada sesuatu kewajiban, tetapi hukumnya adalah sunnah muakkadah. Coba kita lihat apa kata para ulama di dalam menanggapi atau menjelaskan tentang hadis ini. Fa fihi ta'liqul udhiyah bil iradah wa ta'liq bil iradah yunafi al-wujub. Jumhur ulama menyatakan bahwa pada hadis ini tindakan berkurban dikaitkan dengan keinginan. Ya Pak, ya. Jika kalian jika kalian telah melihat hilal tanda masuknya bulan Dzulhijjah, lalu salah seorang kalian ingin berkurban. Iya Pak, ya. Jadi artinya man aroda, ketika seseorang menginginkan. Jadi berarti kalau menginginkan tandanya sudah mampu, Pak, ya. Saya mampu ingin berkurban. Saya tidak mampu, berarti saya nggak berkurban, itu Pak, ya. Maka ketika berkeinginan, konsekuensinya adalah ada perintah syariat yang disampaikan oleh baginda Rasul dalam kalimat atau matan hadis berikutnya, falyumsik an sya'rihi
wa alfarihi, maka hendaklah ia tidak memotong rambut dan kukunya hingga datang hari berkurban. Berarti menahannya ketika kita mau berkurban mulai tanggal 1 jangan dicukur dan jangan memotong kuku. Itu kemudian Rasulullah mengkaitkan dengan sebuah indikator bahwa ketika kita berniat untuk berkurban, ya Pak ya, berniat untuk berkurban, berarti kalau begitu ketika tidak berniat tidak ada konsekuensi kan itu Pak ya. Iya, maka ini indikatornya yang disampaikan oleh para jumhur ulama sebagai landasan untuk menjelaskan bahwa hukum berkurban itu adalah tidak wajib. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Kemudian wa minha hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul thalathun hunna alayya faraidu wa hunna lakum tatawwu'un al-witru wan nahru was salatud duha. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya, Al-Hakim dalam musnadnya, kemudian Daruqutni, Al-Hakim dan yang lainnya. Jadi hadis ini dijadikan sebagai landasan, ya, pijakan untuk mengambil hukum apa sesungguhnya hukum menyembelih hewan kurban pada saat hari Idul Adha. Nah, kata baginda Rasul, salatun hunna alayya, ada 3 hal yang bagi saya hukumnya adalah fardu faraid, ya, adalah fardu. Apa saja? Tentang hal apa? Wa hunna lakum tatawwu, sementara bagi kalian wahai umatku, gitu kan bahasanya Pak ya, hukumnya sunnah. Apa saja dari 3 hal itu? Ya, yang pertama al-witru, yaitu sholat witir. Ya. Tapi sholat witir ini adalah sholat yang mengikuti sholat atau qiyamul lail tadi ya. Setiap malam dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wajib bagi Rasulullah. Karena sholat ini adalah sholat yang ditetapkan dari dalam syariat oleh Allah Subhanahu wa taala pada baginda Rasul itu sebelum ditetapkannya sholat 5 waktu sebagai kewajiban bagi kaum muslimin. Jadi sebelum sholat ditetapkan, sholat tahajud dan sholat witir yang lebih dahulu Rasulullah SAW lakukan. Jadi yang pertama adalah sholat witir, kemudian yang kedua wan nahar, ya. Yang kedua berkurban. Jadi berkurban bagi Rasulullah wajib, ya Pak ya. Sementara bagi kita lakum tatawwu, bagi anda wahai umatku, bagi kalian wahai umatku, hukumnya tatawwu sunnah. Yang ketiga adalah sholatud duha. Masya Allah. Yang ketiga adalah sholat duha. Bagi Rasulullah wajib. Yang pertama sholat witir. Yang kedua menyembelih hewan kurban. Yang ketiga sholat duha. Wajib bagi Rasulullah. Tetapi bagi umatnya ketiganya wa hunna lakum tatawwu. Baik, ini yang disampaikan landasan atau dasar tentang penetapan hukum kurban itu bukan wajib, berbeda dengan Imam Abu Hanifah, ya. Nah, jumhur ulama adalah sunnah. Waruwiyat Tirmidzi, ya, umirtu bin nahari wa huwa sunnatun lakum, ya. Kemudian selain itu Imam Tirmidzi juga meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Apa sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi? Umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Saya diperintahkan untuk berkurban, sementara bagi kalian hukumnya adalah sunnah. Bapak-bapak rahimakumullah. Jadi sekarang jelas bahwa kalau kita merujuk pada jumhur ulama,
apakah yang berpendapat merujuk pada Imam Abu Hanifah boleh nggak? Boleh. Ya, berarti rujukannya dalil tadi. Wala taqrabanna musallana, jangan mendekati tempat sholatku kalau mampu tidak menyembelih hewan kurban. Masya Allah. Nah, oleh karena itu kemudian bagi kita bukan semata-mata ini kan hukumnya sunnah, boleh ditinggalkan, padahal mampu, tidak juga, ya. Karena begini, kita sudah membahas tentang hukum syara. Hukum syara itu adalah ketetapan yang telah Allah tujukan, aturan dalam kehidupan kita ketika di dunia. Ada 5 hukum, ya. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima haram. Kelima hukum ini adalah yang mengikat diri kita ketika hidup di dunia, tentang apapun, dimanapun, dan kita sebagai posisi apapun, ya. Apakah sebagai kepala rumah tangga di rumah, apakah sebagai pejabat di luaran, sebagai kehidupan sosial di masyarakat, sebagai apa saja. Apakah sebagai pimpinan di satu lembaga, apakah sebagai kepala negara, apakah sebagai anggota dewan, sebagai apa saja, terikat dengan hukum yang 5 ini. Maka kemudian ketika kita, kata baginda Rasul, ketika kita ingin selamat, laksanakan yang 2. Yang pertama yang wajib, yang kedua yang sunnah, ya. Laksanakan yang 2 ini, ya. Yang lainnya silahkan ditinggal, ya, Pak. Ya enggak, Pak? Yang wajib laksanakan, yang sunnah dilaksanakan. Sholat 5 waktu, tolab ilmu, iya, Pak. Malam Jumat ngantuk-ngantuk begini kayaknya enak kalau kemudian, apalagi tadi maghrib hujannya deras banget, tetap aja tadi nggak kedengaran yang azan. Tapi saya di mana, di Juanda sana, kok nggak kedengaran hujan itu? Ada sih gerimis itu, berbeda, ya Pak, ya. Jadi nggak ada alasan, makanya kemudian tadi bergegas gerimis sebentar. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ketika kita mendapati satu kondisi, maka kita mampu untuk melaksanakan. Misalnya, sholat 5 waktu wajib hukumnya. Kalau kita melaksanakan di masjid, mendapat kelebihan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan zikir, berdoa, bersolawat, dan kemudian taklim, ya. Nah, berarti kemudian ini kita menggapai beberapa pahala yang banyak di sisi Allah dalam satu waktu, kan itu, Pak, ya. Karena begini, ketika kita dalam satu waktu, saat ini misalnya kita sholat berjamaah, hukumnya wajib, kita mendapatkan pahala balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan dengan kewajiban yang lain, ya, Pak, ya. Kita duduk di masjid, hukumnya sunnah, ya, Pak, ya. Teknis saja sih, mau nyender, mau enggak gitu kan, itu mah teknis, Pak, ya. Tapi yang pasti kita berada di majelis ilmu, ya. Hadirnya kita di majelis ilmu, hukum i'tikaf itu sunnah. Tetapi saat kita hadir di majelis ini untuk mencari atau tolab ilmu, hukumnya wajib pula, kan begitu, Pak, ya. Sebagaimana kemudian kaidah fikih bahwa sesuatu yang kita tunaikan tidak menjadi tertunaikannya satu kegiatan aktivitas kewajiban itu kalau kita tidak berada atau hadir di majelis itu, kan itu, ya. Jadi maka kemudian kita wajib mencari ilmu. Hadirnya kita di majelis ini, duduk dan i'tikaf di masjid ini, selama kita mencari ilmu, hukumnya wajib. Kan itu, Pak. Nah, ketika saat usai menunaikan tolak ilmu nanti, misalnya kita keluar, ya, keluar masjid ini, kita bergegas ke rumah, ya, kemudian bercengkrama dengan keluarga. Saat masuk ke rumah kita mengucapkan salam, hukumnya sunnah. Apakah kemudian kita boleh tidak ketika masuk rumah tidak membaca salam, tidak menyampaikan salam kepada yang punya rumah atau yang ada di rumah? Boleh.
Tapi masalahnya kita tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tok masuk saja. Boleh enggak, Pak? Boleh, Pak ya. Tapi waktu itu kita tidak mendapatkan apa-apa gitu loh, Pak. Kan sayang, Pak. Tidak usah beli, tidak mengeluarkan tenaga, kan sama-sama maksud. Tapi ketika kita ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dijawab, ya. Dan jawaban tadi hukumnya wajib. Maka ketika kita menyampaikan salam hukumnya sunnah, kemudian yang menjawab salam yang ada di rumah menjawabnya adalah hukumnya wajib, berarti kita tidak telah membuat ya keluarga kita di rumah mendapatkan pahala wajib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kemudian kita tidak membaca salam atau tidak mengucapkan salam ke dalam rumah, dosa tidak? Tidak. Kan sunnah ya. Tapi kita tidak mendapat apa-apa, yang di rumah tidak dapat apa-apa juga. Yang ditanya oleh yang di rumah, Pak, bawa bungkusan enggak? Ya. Bawa buah tangan enggak? Kan gitu Pak ya. Iya, sekedar itu. Nah, inilah hukum syara. Jadi yang sunnah itu bukan sesuatu yang boleh ditinggalkan dengan dengan sengaja tanpa ada sebuah pemikiran. Maka kemudian di dalam sikap kita sebagai seorang muslim bahwa cara berpikir kita harus dengan Islam, cara beramal kita harus dengan Islam. Maka bagaimana kemudian cara berpikir kita? Fikriyah kita kemudian akan berargumentasi. Kalau saya masuk ke rumah, saya membaca salam, saya mengucapkan salam, saya dapat pahala, yang di rumah dapat pahala luar biasa. Tapi kalau menurut kita misalnya, udahlah gak usah salam, mungkin yang di rumah udah pada tidur misalnya Pak ya, nggak apa-apa. Kalaupun kemudian tidak dijawab karena alasan misalnya tidak kedengaran, udah pada tidur, tapi kita dapat pahala gitu Pak ya, ketimbang kemudian ya sudahlah gitu ya. Nah ini kemudian yang disebut hukum syara. Maka kata baginda Rasul, laksanakan dua hukum. Yang pertama adalah yang wajib-wajib kita tunaikan, yang sunnah-sunnah kita tunaikan. Bisa jadi ya Pak ya, saat yang sunnah itu kita tidak tunaikan, kita dalam tiga alternatif hukum yang tiga. Yang pertama yang mubah, yang makruh atau yang haram yang kita tunaikan. Maka ketika kita datang sampai ke rumah tidak mengucapkan salam, kita tidak dapat pahala. Tapi kemudian kita melakukan yang mubah. Apa mubah? Ya masuk ke rumah mubah-mubah saja banyak. Tidak wajib kita masuk ke rumah. Kalau tidak masuk ke rumah kemudian kita haram. Ya enggak banyak. Nah oleh karena itu yang mubah tidak dapat apa-apa. Ya Pak ya. Yang mubah itu kalau dilaksanakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, sebaliknya. Ya. Atau jangan-jangan kemudian kita dapat yang makruh. Abi dari masjid mampir kemana dulu ini? Oh ternyata mampir ke warung, ya. Di warung ngopi-ngopi dulu sambil mudud. Ya Pak ya. Apa yang kita dapatkan? Kita tinggalkan yang sunnah, tapi kemudian kita bisa jadinya kita melakukan yang tiga tadi, yang mubah, yang makruh atau yang haram. Baik. Nah oleh karena itu ini berkaitan dengan yang sunnah. Maka catatan yang disampaikan oleh para fuqaha berkaitan dengan udhiyah ini, mazhab Syafi'i dalam menyatakan bahwa hukum berkurban adalah sunnah kifayah bagi setiap keluarga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Mihnab bin Sulaim yang berkata, suatu ketika kami para sahabat melaksanakan wukuf bersama Rasulullah SAW. Saya lantas mendengar beliau baginda Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, wajib bagi setiap satu keluarga berkurban setiap tahunnya. Nah ini diindikasikan menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah kifayah. Artinya kalau dalam satu keluarga salah seorang sudah menunaikan atau melaksanakan penyembelihan kurban, yang lain tidak berdosa. Kalaupun semuanya mampu, ya Pak ya.
Kalaupun semuanya mampu, ini mazhab Imam Syafi'i. Syukur-syukur kemudian yang mampu semua keluarga, ayahnya, ibunya, ya anaknya, mantunya, semuanya menyembelih hewan kurban. Ini mazhab Imam Syafi'i. Jadi hukumnya sunnah kifayah. Jadi tadi wadari Syafi'iyah ada anna udhiyata sunnatun kifayatun likulli bait, ya. Jadi Imam Syafi'i menetapkan bahwa hukum penyembelihan hewan kurban adalah sunnah kifayah bagi setiap keluarga. Hadisun min Mihnab bin Sulaim, kunna wa qaufan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul ya ayyuhan nas ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatin. Ya. Jadi maka suatu ketika Rasulullah seraya mendengar sabda Rasul, wahai manusia, wajib bagi setiap satu keluarga berkurban setiap tahunnya, berkurban setiap tahunnya. Oke. Jadi ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhi. Wa li anna sahabat kanu yadhuna fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam wa dhahiru atla'uhu fala yunkaru alaihim. Di samping itu para sahabat juga telah melaksanakan kurban pada masa Nabi SAW, meskipun tidak seluruh mereka melakukannya, sehingga Rasulullah SAW pasti mengetahui kondisi tersebut, namun tidak tidak membantahnya. Lebih lanjut Rasulullah SAW juga selalu berkurban dengan 2 ekor kambing yang gemuk, ya. Waqad dhahiyya Nabi SAW bikamsina saminina akhranina amlahina ahaduhuma an ummatihi wa thani an nafsi ali, masyaallah. Jadi Rasulullah SAW berkurban dengan 2 ekor kibas, ya, 2 ekor kambing, ya, 2 ekor kambing yang gemuk, bertanduk 2 dan berpenampilan elok. Salah satunya adalah diperuntukkan sebagai perwakilan dari seluruh umat, sedangkan yang satu lagi sebagai penunaian kewajiban beliau dari seluruh keluarganya. Ini Rasulullah, ya. Karena Rasulullah kurban itu wajib untuk dirinya, dan Rasulullah pernah kemudian berkurban dengan 2 ekor kambing, yang satunya untuk seluruh umatnya, yang satunya untuk diri beliau sendiri. Ini yang dijadikan landasan oleh madhab Imam Asy-Syafi'i terkait dengan hukum menyembelih hewan kurban adalah sunnah kifayah. Baik, terakhir, sementara dari madhab Syafi'i dalam menyatakan berkurban hukumnya sunnah ain bagi setiap orang 1 kali seumur hidup adalah dikarenakan suatu perintah sesungguhnya tidak wajib dijalankan lebih dari sekali. Ini yang diambil oleh madhab Imam Asy-Syafi'i. Ada bahwa Imam Syafi'i menetapkan hukum menyembelih hewan kurban itu adalah sunnah ain, sunnah bagi seluruh individu, ya, umat, ya. Jadi kalau kemudian kita bermadhab Syafi'i, ini kemudian menjadi satu landasan hukum ketika kita mampu untuk menyembelih hewan kurban setiap tahun, monggo. Tetapi kemudian kalau tidak mengapa. Minimal dalam satu keluarga ada 1 orang, maka yang lain sudah terbebas dari sunnahnya atau keutamaan menyembelih hewan kurban. Baik, itu beberapa hal berkaitan dengan hukmul udhiyah. Mudah-mudahan menjadi terang. Baik, hadanallahu ya majmu'in. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.